Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Safira dengan nomor NIM 11118-2025-020 dari Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan memberikan tutorial pengerjaan soal uji tes tidak berpasangan di Microsoft Excel. Baiklah, langsung saja kita masuk ke contoh soalnya. Suatu penelitian ingin mengetahui hubungan status merokok ibu hamil dengan berat badan bayi yang dilahirkan. Responden terbagi dalam dua kelompok, yaitu mereka yang merokok 40 orang dan yang tidak merokok 50 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mereka yang merokok melahirkan bayi dengan rata-rata 2,9 kg dengan standar deviasi 0,1 kg. Sedangkan mereka yang tidak merokok melahirkan bayi dengan rata-rata 3,2 kg dengan standar deviasi 0,1 kg. Pertanyaannya, apakah ibu yang merokok akan melahirkan berat bayi yang lebih rendah dibandingkan ibu-ibu yang tidak merokok dengan alfa 5%? Mari kita ke tahap penyelesaian. Diketahui bahwa pada tabel 1 merupakan ibu hamil yang merokok dengan jumlah responden sebanyak 40 orang, rata-rata 2,9 kg dan standar deviasi 0,1 kg. Pada tabel 2, ibu hamil yang tidak merokok dengan jumlah responden 50 orang, rata-rata 3,2 kg dan standar deviasi 0,1 kg. Dengan menggunakan alfa 5% atau 0,05. Sebelum melakukan uji tes, maka kita tentukan terlebih dahulu hipotesis 0 dan hipotesis alternatif. Hipotesis 0, ibu hamil yang merokok akan melahirkan bayi dengan berat badan sama dengan ibu hamil yang tidak merokok. Hipotesis alternatif, ibu hamil yang merokok akan melahirkan bayi dengan berat badan lebih rendah dibandingkan ibu hamil yang tidak merokok. Langkah kedua, yakni uji statistik di tes dengan alfa sebesar 0,05 pada tabel alfa DF sama dengan N1 plus N2 dikurang 2, didapatkan hasil 88 atau setara dengan 1,662. Adapun rumus di tabel adalah X1 bar dikurang S2 bar per akar SDP kuadrat dikali 1 per N1 plus 1 per N2. Tetapi, kita terlebih dahulu harus mencari nilai SDP kuadrat dengan rumus N1 min 1 dikali S1 kuadrat ditambah N2 dikurang 1 dikali S2 kuadrat per N1 ditambah N2 dikurang 2. Langkah pertama kita harus mencari pembilang. Nilai N1 40 dikurang 1 tutup kurung dikali S1 kuadrat ditambah N2 50 dikurang 1 tutup kurung dikali S2 kuadrat. Maka didapatkan hasil 0,88. Langkah kedua kita harus mencari penyebut, yakni nilai N1 40 ditambah nilai N2 50 dikurang 2. Maka didapatkan hasil 88. Langkah ketiga, kita membagi pembilang dan penyebut. Bagi hasil dari penyebut, yakni 0,01. Selanjutnya kita masukkan ke rumus di tabel. Yang pertama kita harus mencari pembilang, yaitu X1 bar dikurang X2 bar. Kita masukkan nilai X1 bar 2,9 dikurang
dikurang nilai X2 bar, didapatkan hasil minus 0,3. Langkah selanjutnya, dicari 1 per N1 plus 1 per N2. 1 per N1 40 ditambah 1 per nilai dari N2. Maka didapatkan hasil 0,045. Langkah selanjutnya kita masukkan nilai SDP kuadrat. Kita masukkan nilai SDP kuadrat dikalikan dengan hasil dari langkah kedua, maka didapatkan 0,0045. Langkah keempat, untuk mencari akar, memakai rumus SQFT dalam kurung nilai dari SDP nilai dari langkah ketiga. Maka didapatkan hasil 0,02121, yakni kita masuk ke langkah kelima, yakni nilai dari langkah ke-1 dibagi dengan nilai dari langkah keempat. Maka didapatkan hasil minus 14,1421. Langkah kelima, keputusan hipotesis 0 ditolak, maka hipotesis alternatif diterima. Terdapat hubungan berat badan bayi dengan ibu hamil yang merokok, karena minus T hitung kurang dari minus T tabel. Kesimpulannya adalah ibu hamil yang merokok akan melahirkan bayi dengan berat badan lebih rendah dibandingkan berat badan bayi dari ibu hamil yang tidak merokok. Baiklah, itulah video dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.